Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pertiwi dengan NIM 0805 1182429010. Di sini saya dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interpolasi dan overlay pada materi sistem informasi geografis. Di mana interpolasi dalam sistem informasi geografis itu adalah metode dalam SIG yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu data pada lokasi yang tidak memiliki pengukuran berdasarkan data dari titik-titik yang ada pada sekitarnya. Interpolasi ini biasanya itu digunakan ketika data yang tersedia berupa titik, tetapi kita ingin membuat peta permukaan yang kontinu. Contohnya itu misalnya kita memiliki beberapa titik pengukuran, yaitu suhu, kedalaman laut, curah hujan, ataupun salinitas. Namun, pengukuran ini hanya dilakukan di beberapa titik saja. Dengan interpolasi, dapat memperkirakan nilai pada daerah di antara titik-titik yang kita pilih. Metode interpolasi yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis ini adalah IDW atau Inverse Distance Weighting, yaitu nilai titik yang berada pada dekat yang berpengaruh lebih besar dibandingkan jarak yang jauh. Kemudian itu ada kriging, yaitu metode statik yang mempertimbangkan pola variasi pada data. Kemudian ada spline, itu membuat permukaan yang halus dari titik-titik data. Kemudian hasil interpolasinya itu berupa raster, peta kontur, peta permukaan, distribusi. Kemudian ada overlay. Overlay dalam sistem informasi geografis ini digunakan untuk menggabungkan dua data atau lebih pada layar peta untuk menghasilkan informasi baru. Setiap layar ini memiliki informasi tertentu, dan ketika digabungkan akan menghasilkan analisis yang lebih kompleks. Contoh layar pada peta itu misalnya peta kemiringan lereng, peta kedalaman laut, dan lainnya. Overlay ini bisa digunakan untuk menentukan lokasi budidaya laut, menentukan zonasi konservasi, dan analisis wilayah penangkapan ikan. Kemudian jenis-jenis overlay itu ada beberapa, yaitu union, itu menggabungkan semua wilayah dari dua layar. Kemudian intersect, mengambil bagian wilayah yang saling beririsan. Kemudian ada clip, itu memotong layar berdasarkan batas wilayah lain. Kemudian ada identity, menggabungkan atribut dari layar lain pada area tertentu. Perbedaan interpolasi dan overlay itu antara lain, interpolasi itu memperkirakan nilai data. Overlay itu menggabungkan beberapa layar. Kemudian interpolasi ini biasanya berupa titik-titik, overlay itu biasanya berupa poligon atau layar. Jadi kesimpulannya, interpolasi ini digunakan untuk memperkirakan nilai suatu data di lokasi yang tidak diukur berdasarkan titik data, sedangkan overlay ini digunakan untuk menggabungkan beberapa layar peta sehingga menghasilkan informasi spasial baru yang lebih lengkap untuk menganalisis suatu wilayah. Lanjut kita ke pengolahan overlay dan interpolasi. Baiklah, yang pertama kita ke file, lalu kita add data. Di sini kita masukkan data SHP. Nah, kemudian setelah masukkan data SHP, kita add data lagi. Kita pilih yang add XY. Lalu kita masukkan data yang sudah kita download pada sebelumnya. Arus, kecepatan arus, laju sedimentasi. Kita add. Untuk arus pada sini ini tetap Y. Terus yang Z ini kecepatan. Lalu kita ke edit, kita pilih WGS 1984. Kemudian kita OK. Masukkan juga yang lainnya, yaitu kecepatan arus. Kita add, kita ganti kecepatan WGS sama seperti sebelumnya. Laju sedimentasi. Nah, karena ini nggak ada kecepatan, kita pakai Y aja.
dan kita klik OK. Nah, di sini pilih kabelnya, kita sentuh layar. Dia akan seperti ini. Lanjut kita ke search. Kita ketik IDW. Terus pilih yang 3D analis. Lalu untuk input point feature-nya, masukkan kecepatan arus. Lalu Z-View-nya masukkan kecepatan dan output rasternya kita kasih nama IDW, lalu kita save, kemudian kita klik OK. Lanjut, hasilnya akan seperti ini. Kemudian di search kita ketik lagi kriging. Kita pilih yang 3D analis. Lalu untuk input point-nya kita sama masukkan kecepatan arus, Z value-nya kita kecepatan, lalu output surface-nya kita beri nama kriging. Lalu kita save, kita OK. Nah, kemudian sudah jadi. Lalu selanjutnya itu ada natural neckboard. Kita pilih yang 3D analis. Untuk inputnya kita pilih laju sedimentasi. Nah, di sini karena tadi laju sedimentasinya pakai Y. Kemudian di output rasternya kita kasih nama natural neckboard dan kita save, lalu kita OK. Nah, dia akan seperti ini. Laju, terus kita lihat perbedaannya. Nah, yang IDW dia seperti ini, lalu yang kriging dia seperti ini, dan yang natural neckboard dia seperti ini. Kemudian kita ke search lagi, kita ketik sprint. Kita pilih yang 3D analis. Lalu di sini inputnya arus, Z value-nya kecepatan, output rasternya kita kasih nama split line. Lalu kita OK, lalu kita tunggu. Nah, kemudian yang terakhir kita klik trend. Kita pilih yang 3D analis, input point-nya kita arus, Z value-nya kita ke X, lalu output rasternya kita nama trend, lalu kita save, kita OK. Nah, sudah ini hasilnya. Jika sudah selesai, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu lanjut kita ke katalog, lalu pilih tempat penyimpanan, kita new save file, lalu di sini kita kasih nama overlay, kita ke polygon, pilih WGS 1984, kemudian ketik OK. Nah, di sini sebelumnya kita unchecklist dulu yang sudah tadi kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita ke editor, start editing, kita pilih yang overlay, klik out, lalu kita ke double create feature, lalu kita pilih yang circle. Nah, di sini kita
pilih pada lokasi kajiannya. Jika sudah, kita save edit, stop editing. Kemudian kita ke menu search lagi, kita ketik eres untuk input feature-nya kita masukkan overlay, illustrate feature-nya kita masukkan ide kabu, lalu kita beri nama eras, ketik OK. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kita ganti warnanya aja agar lebih terlihat. Kemudian di search kita klik identity. Input rasternya kita masukkan overlay, ide kabu, lalu kita save, kita OK. Ya, seperti ini. Lanjut di search kita cari inter saja. Untuk input rasternya kita pilih overlay dan dekabu. Untuk output rasternya kita pilih nama intersection. Kita save, kita OK. Dia akan seperti ini. Kemudian ke search lagi, kita ketik spatial chain, pilih yang kita pilih overlay, gabu, lalu enter, kita OK. Lalu kita ke search lagi, kita union. Selain di situ kita bisa lihat di geoprocessing, di sini ada intersect sama union. Lalu di rasternya overlay sama di kabur. Lalu kita save, kita ketik OK. Kita tunggu sejenak. Nah, untuk hasil union itu seperti ini. Lalu terakhir kita ke update, overlay, di kabu, dan output rasanya kita kasih nama, lalu klik OK. Lalu untuk hasilnya kita tunggu.
Nah, semuanya sudah selesai. Inilah hasil dari update. Kemudian ini union, ini spatial join, ini intersect, ini identity, eras, trend, ini overlay, kemudian ini trend, ini spline, ini natural network, ini creaking, dan ini EDW. Sekian pengolahan materi dan penjelasan materi interpolasi dan overlay dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.